Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Aikun, dalam pertemuan ketiga mata kuliah gambar teknik. Pada sesi kedua, kita telah menerangkan tentang makna-makna garis, arsir, dan lain sebagainya. Dan pada sesi tiga ini, saya akan menerangkan tentang pemahaman gambar teknik, di mana gambar itu sudah kita ketahui sebelumnya bahwa gambar teknik ini terdiri dari garis, kemudian simbol, baik simbol itu berupa angka atau berupa huruf. Oke. Gambar teknik ini terdiri dari gambar 2 dimensi dan juga gambar 3 dimensi. Apa itu gambar 2 dimensi? Nah, sebelum ke gambar 3 dimensi, saya jelaskan terlebih dahulu tentang gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda, sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut. Tapi, gambar tampilan lainnya bisa ditampilkan pada gambar di sampingnya, baik di atas, di bawah, atau samping kanan maupun samping kanan kiri. Ya. Nah, ini saya berikan contoh gambar suatu bidang. Ya. Gambar suatu bidang terdiri dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 2 dimensi, untuk mengetahui keterangan-keterangan yang diperlukan atau keterangan yang detail pada suatu benda, maka dapat dilihat pada gambar 2 dimensi. Itu fungsinya gambar 2 dimensi, untuk melihat detail-detail ukuran serta keterangan-keterangan. Ya. Fungsi dari gambar 2 dimensi adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang suatu benda, sehingga memudahkan baik bagi pembaca maupun bagi orang yang berkepentingan pada gambar tersebut. Oke, pada materi sebelumnya saya sudah pernah terangkan bahwa gambar 2 dimensi atau gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar untuk menginterpretasikan dari gambar visual atau gambar desain. Nah, untuk apa fungsinya gambar teknik? Seperti yang kemarin kita jelaskan, gambar teknik itu bisa disebut gambar teknik itu apabila dapat menjadi panduan dalam produksi, dapat terukur, artinya dapat terukur itu dapat dihitung volume-volume pekerjaannya, volume kebutuhan materialnya, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka itulah gambar teknik, seperti penjelasan kita sebelumnya. Nah, kemudian sekarang ini kita akan membahas tentang gambar suatu bidang. Dari gambar suatu bidang kemudian kita nanti akan menginvestasikan ke gambar tampak A, tampak B, tampak C, serta tampak D. Nah, dari contoh gambar 1, 2, dan 3 ini, dalam mengimplementasikan tampak A nantinya, maka kita perlu jelas, perlu paham di mana wajib ada garis, di mana harus ada garis. Nah, contoh gambar 1 nih. Kalau kita implementasikan gambar tampak A adalah dari sini, ya. Jadi gambar tampak A, gambar 2 dimensi adalah sudut pandang lurus, ya. Sudut pandang lurus kalau dari tampak A adalah dari arah tampak A. Maka dari gambar 1 ini, tampak A yang wajib ada garis itu di mana saja, ya. Oke, kita akan bahas berikutnya. Nah, inilah contohnya. Mengaplikasikan tampak atas ke tampak A. Hal yang harus diperhatikan adalah sudut pandang lurus terhadap objek, terhadap adanya suatu belokan atau lekukan yang tidak terhalangi apapun dari arah A jika kita akan membuat gambar tampak A. Tapi kalau kita akan membuat gambar tampak B, maka hal yang perlu diperhatikan adalah suatu belokan atau lekukan yang tidak terhalangi oleh apapun dari tampak B. Begitupun jika kita akan menggambar tampak
begitu pula jika kita akan menggambar tampak P. Di sini saya berikan contoh gambar tiga gambar dengan denah yang berbeda, tapi secara keseluruhan ukurannya sama, gitu ya. Yang membedakan ini adalah beloknya 90 derajat, kemudian yang ini ada sudut kemiringan sekitar 30 derajat di bagian kanan, gambar 3 ada sudut kemiringan sekitar 30 derajat di bagian kiri. Nah, dari contoh gambar 1 sampai 3 ini, pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan ke gambar tampak A, tampak B, tampak C, dan tampak D jika objek gambar di atas punya ketinggian 3 meter? Nah, teman-teman sekalian kira-kira sudah tahu apa belum? Oke, untuk mengetahuinya, mari kita jelaskan. Oke, ini contoh gambarnya. Merubah tampak atas ke tampak A dengan ketinggian 3 meter. Kita perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di gambar denah ini ukurannya sama tetapi bentuknya berbeda. Ya. Gambar 1 hanya memiliki sudut 90 derajat, sedangkan gambar 2 ada yang memiliki sudut 30 derajat di samping kanan, dan gambar 3 ada yang memiliki sudut kemiringan 30 derajat di sebagian kiri. Lalu bagaimana cara menggambar tampak A? Nah, ini contoh di bawahnya. Sudah langsung saya tampilkan. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Mana yang wajib ada garis pada saat kita mengaplikasikan dari gambar denah ke gambar tampak A? Nah, ini saya tandai jadi 1, 2, 3, dan 4. Gambar 2 pun sama. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Gambar 3 sama. 1, 2, 3, 4. Padahal kalau kita hitung jumlah lekukannya beda. Contoh, gambar 1, jumlah lekukannya terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan gambar 2, ada 1, 2, 3, 4, 5. Gambar 3 juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi dalam mengaplikasikan gambar tampak A, ketiga gambar ini, hal yang wajib ada garisnya adalah sama, hanya 4 garis. Di titik 1, 2, 3, dan 4. Ya, mengapa demikian? Nah, seperti dijelaskan di awal sebelumnya tadi, bahwa dalam gambar teknik, gambar 2 dimensi, mengaplikasikan gambar denah ke gambar tampak itu, yang wajib ada garis adalah apabila ada lekukan atau belokan yang tidak terhalangi oleh apapun. Nah, sekarang mari kita lihat contoh gambar 1. Ada belokan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harusnya lakukannya ada lakukannya 6. Tetapi kenapa garis wajib ada garis ada 4? Oke, contoh ini di atasnya titik 2. Ini kenapa di sini tidak perlu ada garis, dan di atasnya titik 3 kenapa ini tidak perlu ada garis? Karena lekukan ini, kedua lekukan ini terhalangi oleh titik yang depan atau yang bawahnya nih. Kalau gambar ini titik bawahnya yaitu titik 2 dan titik 3. Samaannya gambar 2 nih, di sini tidak perlu ada garis karena ini terhalangi oleh titik 2. Ya. Di sini walaupun hanya kemiringan 30 derajat, ya, ini tetap di sini ada belokan. Jadi ada titik sudut di sini dan di sini ada titik sudut. Maka di sini wajib ada garis dan di sini juga wajib ada garis. Sehingga ketiga gambar ini jumlah garis yang ada sama-sama 4, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ya. Selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan gambar tampak B? Ya. Titik mana nih yang harus ada garis nih untuk mengaplikasikan gambar tampak B? Atau nanti tampak C, atau juga tampak D. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dia.
Gambar denahnya masih tetap sama, gambar 1, 2, dan 3. Tapi sekarang kita akan menggambar tampak B, di mana gambar denah atau gambar tampak atas ini kita akan aplikasikan ke tampak B apabila ya suatu bidang ini memiliki ketinggian 3 meter. Nah, ini lagi-lagi bahwa yang wajib ada garis adalah belokan atau lekukan yang tidak terhalangi oleh apapun. Nah, contoh gambar 1. Gambar 1 yang tidak terhalangi adalah titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, di sini ini tidak perlu ada garis. Kenapa? Karena dari sudut pandang B ini terhalangi oleh titik 2. Oke. Kemudian gambar 2. Gambar 2 juga yang wajib ada garis adalah titik 1, 2, dan 3. Ya, ini ketiga titik ini tidak terhalangi apapun. Ya. Nah, gambar 3 juga ada 3. Wajib ada 3 garis. Walaupun sebetulnya di sini lekukannya dari tampak B itu ada 1, 2, 3, 4. Di sini, di atasnya angka 3 ini terhalangi dari sudut pandang B itu terhalangi oleh titik 2. Oke, saya rasa sekarang kalau mengaplikasikan gambar tampak B akan paham nih. Ayo, berapa titik atau berapa garis kira-kira, titik mana saja kira-kira yang perlu ada garis dalam kita mengaplikasikan gambar tampak B dengan ketinggian yang 3 meter, sama-sama 3 meter. Oke, silakan. Nah, ini dia nih contohnya yang gambar tampak B. Betul, hanya ada 2 garis, yaitu titik 2 dan titik 1. Baik gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Karena dari tampak C kebetulan 3 gambar ini sama, bentuknya juga sama. Maka yang wajib ada garis adalah titik 2 dan titik 1, sehingga tampak C ya, dalam mengaplikasikan gambar tampak C ketinggian 3 meter seperti gambar di bawahnya. Ini menandakan ketinggiannya 3 meter. Ini mengartikan lebarnya ini. Lebarnya adalah berapa meter nih? 6 meter. Ya. Lebarnya sama-sama 6 meter nih, baik gambar 1, 2, juga 3. Ini lebarnya sama-sama 6 meter. Dan tingginya juga 3 meter. Oke, tentu untuk mengaplikasikan gambar tampak ini sangat mudah. Ya. Nah, tadi yang mungkin sedikit agak bingung sebelum penjelasan adalah dalam menggambarkan tampak A, atau mungkin juga tampak D. Nah, tapi setelah mendengar penjelasan gambar tampak A, harusnya membuat gambar tampak D sudah paham. Oke, lanjut. Nah, kemudian gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi sering disebut juga gambar perspektif atau sering disebut juga gambar visual. Kenapa gambar visual? Karena gambar 3 dimensi itu mempresentasikan gambar aslinya. Nah, contoh gambar bidang tadi, ya, dengan gambar denah seperti yang tadi, gambar denahnya seperti ini, ketinggiannya seperti ini, kalau kita aplikasikan gambar 3 dimensi, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya, ini sebetulnya kesininya 3 meter, sesuai ketentuan tadi, keterangan tadi bahwa kita akan mengaplikasikan suatu objek tadi ketinggian 3 meter. Nah, tapi dalam membuat gambar perspektif atau gambar 3 dimensi atau gambar visual, ukuran ketinggian ini kalau kita hitung secara skala, ini ya akan sama. Seharusnya ini ke sini 3 meter, ini ke sini 3 meter, ini ke sini 3 meter, ini ke sini 3 meter. Tapi kalau kita ukur dengan skala, ya, yang ini mungkin saja bisa 3 meter, tapi yang ini belum tentu, yang ini belum tentu, ini belum tentu, ini belum tentu 3 meter. Kalau sama-sama 3 meter, ya, gambaran 3 dimensinya atau perspektifnya akan tidak bisa tidak bisa merepresentasikan dari gambar aslinya, bentuknya kacau, gitu ya. Oke, ini juga sama yang lainnya. Ini adalah
yang tadi, gambar 2, ini ada bidang yang miring kurang lebih 30 derajat di sisi kanan, sedangkan gambar 3, ada bidang yang miring kurang lebih 30 derajat di sisi kiri. Maka visualnya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, pada gambar 3 dimensi terdapat juga ukuran-ukuran umum dari suatu benda, tetapi tidak sedetail gambar 2 dimensi. Yang dimaksud dengan ukuran umum adalah ukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi dari suatu benda. Fungsi gambar 3 dimensi adalah untuk melengkapi atau untuk menampilkan benda jadi atau gambar susunan dari gambar 2 dimensi. Sedangkan untuk gambar kerja, biasanya gambar 3 dimensi tidak ditampilkan. Hanya gambar 2 dimensi saja, karena pada gambar 3 dimensi keterangan yang detail tentang benda tersebut tidak dapat ditampilkan. Itu, ya. Sehingga gambar prospektif itu harus dilengkapi agar bisa diproduksi sesuai dengan gambarnya, perlu dibuatkan gambar teknik atau gambar 2 dimensi. Supaya jelas, oh ini ketinggiannya berapa, ini lebarnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, ini tadi, ya, kalau kita menggunakan gambar 2 dimensi, ini jelas. Kalau kita menggunakan skala 1:100, maka dari sini ke sini ketinggiannya 3 meter, berarti kalau digambarkan hanya 3 cm. Kalau 1:100. Ini yang 6 meter, berarti hanya 6 cm. Nah, itu yang dimaksud kalau kita menggunakan skala gambar. Dan apabila gambar 3 dimensi dibuat skala, ini gambar 3 dimensinya tidak akan membentuk visual yang diinginkan. Karena nanti ini pasti ukurannya akan berbeda-beda. Kalau nggak percaya, coba buktikan, silakan ya, teman-teman sekalian. Oke, itu ini tentang pengertian garis sudah dibahas sebelumnya. Kemudian huruf dan angka juga sudah dibahas sebelumnya. Nah, baru tentang skala gambar, teman-teman sekalian. Oke, tentang skala gambar saya akan jelaskan pada video berikutnya. Pada kesempatan ini, saya hanya menjelaskan tentang pemahaman gambar dan bagaimana cara menggambar, mengaplikasikan gambar denah ke gambar tampak. Titik-titik mana, di manakah yang wajib ada garis? Ya, karena pada gambar teknik itu, setiap garis itu pasti akan mempunyai makna. Ya, nah, itu hal penting, catatan penting. Setiap garis akan mempunyai makna, sehingga dalam membuat garis kita harus jelas di mana dan maksudnya apa. Ya. Nah, contoh tadi, keterangan tadi, penjelasan tadi, dalam merepresentasikan gambar dengan gambar tampak A, dicontohkan yang wajib-wajib ada garis adalah di titik mana saja. Oke, itu saja pembahasan kuliah sesi 3 pada kesempatan ini. Yang video selanjutnya masih tetap di sesi 3, saya akan menjelaskan tentang skala gambar. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.